malam ini kita akan ngobrol tentang politik santet. Sebetulnya saya sendiri belum tahu terlalu banyak, apalagi buku ini sebetulnya saya juga mengenal baru-baru ini dan belum sempat membaca. Jadi yang sedang dilakukan itu sebetulnya kan dalam rangkaian kegiatan Binale Jatim, kita itu ada 7 tempat gitu yang buka program residensi, program untuk mengundang seniman dari luar daerah untuk tinggal di satu daerah untuk membahas isu spesifik, site spesifik, isu yang terjadi di kota tersebut gitu, untuk dibenturkan dengan metode berkaryanya. Yang melakukan proses residensi gitu. Kalau yang malam ini yang datang cuma satu, si Fadlan. Sebetulnya ada 4 orang lagi, tapi mereka berhalangan hadir dan karenanya pembicaraannya nanti mungkin akan direkam dan hasilnya akan di-share ke mereka. Jadi kayak ya kita pengen provide informasi sebanyak-banyaknya untuk teman-teman yang sedang melakukan programnya atau teman-teman yang ada di sini semua, untuk kemudian mereka baru mengolahnya untuk membuat apa sih ini yang cocok dan sebagainya. Mungkin saja outputnya enggak cuma lukisan atau tidak pertunjukan, tapi mereka malah bisa mengembangkan kerja-kerjanya lebih jauh lagi gitu terkait isu yang mereka dapati atau apa yang pengen diselami nantinya. Mungkin kalau kegiatannya itu sih kurang lebih yang akan dilakukan. Nah, malam ini membahas politik santet, sebetulnya pantikannya seperti ini Pak Udi. Karena kemarin teman-teman membahasakan tentang mistisisme, ngobrol dengan Pak Ilham dan sebagainya. Terus kemarin juga sempat ngobrol sama Pak Slamet Penur kan, dia ngomong bagaimana sejarah kebudayaan mulai lekra, LKN dan sebagainya. Bagaimana akhirnya karya-karya seni itu bisa menjadi sebuah rentetan yang runtut terhadap sebuah sejarah dan untuk bisa membaca situasi geopolitik pada saat itu gitu. Jadi ya lebih lanjut lagi pengen sebetulnya mendengarkan cerita Pak Budi tentang bagaimana sih dinamika politik di Banyuwangi, atau mungkin kalau bahasanya nanti terlalu jauh ada di bab 2 Pak Budi yang menuliskan tentang politik santet, dan kiranya itu satu pantikan yang menarik untuk mulai diobrolin. Ada yang ngoten mungkin Pak Budi. Bicara tentang politik di Banyuwangi itu tidak bisa lepas dari kebudayaan. Banyuwangi terbentuk sudah cukup tua, ya, hari jadinya sudah berapa tahun, dan ternyata semua gerakan politik itu nggak bisa lepas dari kebudayaan. Ini saya ngomong sebagai prolog dulu ya, nggak bisa politik, siapa ngomong kebudayaan itu adalah propaganda paling murah untuk politik. Saya sedikit cerita, Banyuwangi gimana? Oh, Banyuwangi parah. Banyuwangi dalam buku ini saya sebut, Banyuwangi ini ada yang nyebut sebagai laboratorium politik nasional. Ya. Gerakan-gerakan politik itu selalu diuji cobakan di Banyuwangi. Ketika di Banyuwangi itu sudah nyaut, langsung ledakannya ke nasional. Dan sebelumnya saya ada buku juga, saya pernah ngomong, gerakan politik di Banyuwangi ini tidak akan pernah masif ketika itu isu-isu yang digunakan adalah isu politik. Tapi kalau isu budaya, geger. Tadi sempat kita ngobrol ya. Ada statement yang kurang pas. Kita nggak bahas lembaganya. Ada statement kurang pas. Ada yang menolak Gandrung Sewu. Lo Gandrung joget-joget dewe, bayar dewe kok. Ada tempatnya sendiri ya, kecuali Gandrung itu dipaksa joget menjuruni masjid, mungkin saya daftar akan bunuh. Nah, itu kan politisasi. Itu kan propaganda. Akibatnya apa? Saya bilang, seni budaya di sini pager mas, cici. Dan selama ini secara politis gimana Budi? Oh banyak dirugikan. Justru itu yang mendorong saya menulis buku ini. Dalam buku ini saya ngangkat agak jauh ke belakang. Sempat saya ungkit tentang genjer-genjer. Ya, genjer-genjer itu karya seni. Ya. Leono beber, ayo dibuka bareng satu persatu kita urut ya. Ada nggak menceritakan ideologi di situ? Nggak ada. Tapi kenapa orang begitu ketakutan nyanyi genjer-genjer? Genjer-genjer itu lagunya orang Banyuwangi yang nyiptakan Pak Muhammad Arif. Bahkan karena nggak terimonya saya pernah beberapa kali ke Jakarta, saya ngomong, rasanya terobsesi saya kepingin ketemu dengan salah satu budayawan, Pak Anhar Gonggong, dipertemukan oleh satu teman di Taman Mini ketika ada acara. Setelah diskusi kecil dengan Pak Anhar, tanya, menurut Mas Budi apa? Gimana genjer-genjer itu? Saya bilang, waktu itu jawaban saya jawaban konyol karena saya bukan akademisi ya. Pak, seandainya ketika
tahun 65 itu ya, seandainya waktu itu yang ngetop lagu Madu dan Racun kepunyaan Ari Bowo, mungkin Gerwani itu jogetnya juga nari Madu dan Racun, bukan genjer-genjer. Saya tanya, sekarang kok seni yang salah, kenapa salahnya genjer-genjer itu? Karena masalahnya bukan sekedar nyanyi, bukan sekedar diklaim itu lagunya PKI. Rentetannya panjang mas, anak putume, sak buyute saya diklaim PKI mas. Dosa nggak secara politik, dosa nggak tentang budaya? Tak bongkar di sini. Ya, bahkan lebih diperparah lagi kondisi genjer-genjer itu pada era Orde Baru. Begitu hebatnya kata-kata PKI, ketakutan hampir mati orang kan. Ya, saya masih inget, mungkin sampean juga entah sudah nonton entah enggak. Sampean inget tradisi dulu, ketika September Ya, pasti. wajib nonton Ya, film. Ya, ya. Itu kan propaganda politik gitu. Teror itu. Tak bongkar di sini. Bukunya sudah lama loh mas ya. Ketika saya nulis gak bener, mungkin saya sudah di penjara kan. Orang ketawa tak bingung gitu. Iya, saya yang ngungkit seninya, salah apa seni? Itu seni ya. Maka konstelasi politik di Banyuwangi nyaris nggak bisa lepas teko seni budaya mas. Bahkan ikut menentukan. Sorry, elek-elek ini setiap kali ada calon bupati baru saya selalu dibisiki. Mas Budi apa kira-kira? Saya hanya pesen, nggak usah jadi tim. Saya hanya pesen, siapapun bupatinya, tolong jangan ditinggalkan seni budaya. Rangkulen. Lek sampean salah ngomong kebudayaan, gak kira gak ceplok. Saya punya buku di rumah, ada yang nyusun teman-teman ya, buku apa ya, kumpulan tulisan ya. Salah satunya Pak Samsul nulis. Dan saya saksi mata waktu itu karena saya ngeliput. Ketika menginjak tahun kedua pemerintahnya Bu Ratna Ani Lestari itu pernah entah sengaja entah enggak ngomong nyinggung gandrung. Dia bilang gandrung itu enggak islami. Hurek mas Banyuwangi mas, nagrak mas. Hanya ngomong begitu, saya ngomong. Ya, oke, titik. Termasuk Pak Anas, orang-orangnya banyak teman-teman yang jadi tim sukses. Dia tolong menurut mas seni budaya, bicara nih kalau ngangkat seni budaya aman-aman. Ya, Lenggang Kangkung Bupati Murong periode mas. Ya kan? Dan jujur, hormat saya, jasanya Pak Anas sampai gandrung kemudian mencat lagi. Seni budaya. Terus sekarang apa kerugiannya? Kerugiannya secara umum seni budaya itu masih jadi propaganda politik murahan. Belum ada goodwill. Kok bisa ngomong? Sampean ngangkat seni budaya sampai no Eropa fotonya gandrung tempel lebis, turis datang. Ya, sing mana Pemda? Gandrungnya duluan mas. Tuku beras saya mikir mas. Betul? Imbang? Enggak imbang. Paling parah sekarang kondisinya pandemi. Peralatannya didol mas. Saya bilang, nah ini butuh goodwill politik. Saya bukan seniman. Panjang seni budaya sebagai salah satu pilar terkuat begini, ya kurumatan, piye? Wono seniman loro buwe ngung koncone urunan sebagainya. Jadi gak nyambungnya masih di situ. Dan saya ngomong inilah yang saya sebut api dalam sekam. Sampai dinteni sampai salah ngomong, sampai kebudayaan ini salah ngomong, sampai geger. Saya ada catatan. Demo pelengseran bupati dilakukan di Banyuwangi sejak zaman dulu itu banyak. Zamannya Pak Samsul itu bukan setiap bulan Pak Samsul di demo. Setiap minggu di demo mas, sampai terakhir pagar DPR munyer itu roboh. Berhasil? Enggak. Karena apa? Karena isu yang digunakan isu politik. Coba yang digunakan isu budaya, hancur, mesti turun bupatinya. Saya punya catatan, ada 3 bupati, saya lupa namanya. Salah satunya adalah Suarso Kanapi. Ada 3 bupati ini ya, pokoknya 3 bupati ini yang berhasil dilengserkan masyarakat karena isu-isu kultur dan budaya. Salah satu yang paling segar dalam ingatan adalah Bupati Purnomo Sidik ketika meledaknya kasus santet. Santet itu politik? Enggak. Kultur budaya itu mas. Ya. Begitu meledak orang radiogram apapun, saya ingat bupati langsung diangkat ndukure apa dream nang tengah-tengah itu, langsung suruh mengundurkan diri situ. Masyarakat emosinya luar biasa. Nah kesimpulan saya betul,
kalau isunya isu seni budaya yang diangkat, gerakan politik masih menjadi masif. Maka dari situ mulai zamannya Pak Samsul dulu seni budaya diunggul-unggul. Seniman nggak diabaikan sekarang. Ya sekarang sih kondisinya iyalah 2 tahun ini ya. Oh dhisik lah. Zamannya Pak Samsul ya krungu arek kotekan, terus berembuk. Bener-bener merawat karena tumbuh. Dan jujur Pak Samsul yang meletakkan peletak dasar itu sehingga mulai muncul lagi. Pada saat Bu Ratna stagnan, pada Pak Anas mulai diangkat lagi sampai sekarang berhasil. Sekarang saya jujur berhasil. Sekarang mulai karena kondisi banyak sanggar-sanggar yang kemudian merekam kegiatannya, dimasukkan YouTube, mereka dapat duit. Artinya kan peluang itu sebenarnya terbuka. Dulu Mas, era-era ketika 70-80, jangan ngomong gandrung. Sampai ngomong gandrung aja sama seperti sudah punya tiket ke neraka sampai saya ngomong apa salahnya lagi-lagi budaya. Saya tanya apa sih salahnya? Wis pokok sing ono kendang iku babone maksiat gitu. Saya ingetin. Terus saya ngomong, lek kendang dianggap babone maksiat apa meneng rajane kendang? Apa beduk nang masjid? Saya pernah bikin statement itu. Satu ruang sak kecamatan Mas. Bener, saya orang licin. Akhirnya clear di Koramil, saya dipanggil Koramil, saya ngomong, waktu itu sudah mulai ada HP. Tapi sepulang saya kerja dari Jakarta, hampir 90-an. Saya diminta pertanggungjawaban tentang statement saya. Saya bilang, Pak jangan salahkan seni. Loh enggak, ini kamu menyinggung perasaan orang banyak. Ngomong, yang salah yang mana? Tolong ceritakan kenapa kamu nyebut kendang itu. Saya ngomong, kendang segitu dianggap biang kemaksiatan, apalagi rajane kendang beduk nang masjid. Artinya, begini Pak, saya pinjam HP-nya. HP ini mau untuk apa? Berbuat baik, bisa, syiar, bisa nyampe ke orang-orang. Tidak maksiat, gak usah ngajari. Sama mau banting HP-nya. Goblok kita itu kalau HP-nya yang dibanting. Oh diam semua. Hah? Kendang apa jadi nabo? Satu, kedua, sampai gak ngakoni Wali Songo. Wali Songo lo siar gak cuma kendang, komplit sak gonge sak kenonge. Muncul lagu ilir-ilir. Karena mereka nggak kepengin rubah kultur ini. Kok sampean? Ini otak-otak yang macam-macam. Clear akhirnya. Mulai itu saya mulai tertantang untuk ngupas itu. Di situ tak simpulkan dalam buku saya, buku Politik Santet. Sebetulnya benturan-benturan begitu itu ya sudah terlalu banyak orang kenyang. Sampai akhirnya kita pernah diskusi, saya ngomong, tolonglah kalau kalian bisa memanfaatkan seni budaya ini dengan baik, sangat meluncur. Sangat bisa meluncur. Ayo. Baru beberapa hari yang lalu kita diskusi sama beberapa orang, iya Bu, seperti ruhnya Banyuwangi. Sampai dekat masuk ke Banyuwangi, sampai bisa ngerumat seni budaya di Banyuwangi, bisa sampai bikin moncer, hebat sih. Gak usah bodoh popo. Apa faktanya? Sekarang musim pandemi, semua anggaran dikoreksi dan sebagainya, di Spartok yang tidak berani dikoreksi ya, apa? Tapi memberi kesempatan semua sanggar untuk main di belakang tanpa penonton dibayar. Karena mereka tahu ini penting dalam posisi politik. Gitu Mas ya. Satu. Terus saya pernah diundang teman-teman Eksas. Eksas itu Ikatan Santri Salafiyah Sakiyah. Balik-balik ngobrol dengan saya, ketemu dengan saya, lama-lama berani ngomong, mau ngundang saya ke acara diskusi, tapi suwi Mas. Aku sembahyang bolong-bolong mau ngomong ngarepe santri, kurang ajar ada yang guyu. Akhirnya sama timnya dia nemu saya, kita mau gelar diskusi kebangsaan. Oh iya wes, nggak ada yang berani nongol Mas. Narasumbernya. Akhirnya yang berani cuma 2 orang, saya sama Ali Mahrus, sekarang wakil ketua DPRD Banyuwangi. 2 orang itu, tempatnya pun di ruang sidang utama itu. Isinya ada Eksas. Cerita apa? Cerita gandrung aku. Mas, sampai santri ya sing pateng wiritan. Wis. Terus tak kabari. Misalkan besok tak kabari Mas ana gandrung mau apa sampe? Diam dulu. Suka nonton. Gak suka gak usah kakek cangkem nang jero langgarmu. Kalau berani kamu celatu gandrung, lihat. Wah ternyata betul. Ya wis itu hakikatnya.
Maka saya bilang ketika gandrung itu dipaksa main nang jero masjid sampean, saya daftar juga membunuh gandrung. Enggak kok, ada jalurnya sendiri-sendiri kok. Kok sing bathuk ireng ae sembayange gurung diterima, bener. Sorry saya ngomong. Saya ngomong gini di depan sekolah. Sing bathuk sira digetus gurung itu diterima sembayange. Kok ngomongno gandrung? Sudah biar Allah yang menilai kita. Kita ini pelaku, Mas. Mulai itu Mas saya dianggap ekstrim, statement. Sama saya ini ngomong kadang guyu, senior. Enggak. Ini kaitannya dengan budaya dan politik. Kekayaan wacana pemikiran saya seperti itulah banyak tak tuangkan di sini, Mas. Dan itu dipakai sama sekarang. Jadi kalau sampean ngomong ada pengaruhnya enggak? Hasara seni budaya terhadap pergerakan ada, sangat ada. Justru mereka berpatokan pada itu. Ya caranya seniman nggak bergolak, bukan politisi nggak bergolak. Lek politisi bergolak, wes kok ngobong-ngobong uang. Sebetulnya lagi ya saya ngomong. Kenapa kok seperti itu di Banyuwangi? Saya pernah ngomong ada sih buku, sorry ya saya nulis ya sudah 12 buku ya. Pernah saya tulis begini. Orang asli Banyuwangi yang disebut orang Using itu kalau ibaratkan sosok itu saya sebut autis. Dia asik dengan dirinya sendiri, asik dengan kelompoknya sendiri. Kenapa seperti itu? Itu karena sejarah, Mas. Tahun 1770-an ketika puncak perang Bayu, dalam sejarahnya yang ditulis Pak Hasan Ali, itu penduduk Banyuwangi sekitar 60.000 habis. Itu sejarah kan ya? Kemudian saya sebut nyaris terjadi genosid yang masih ada, bahkan dibawa ke Lupang, dibunuh, digandoliwatin dan sebagainya. Orang Using termasuk banyak korbannya. Kemudian sisa-sisa ini kemana? Mereka lari ke hutan-hutan, bentuk kelompok-kelompok kecil. Maka jangan kaget dalam Banyuwangi sampai disapa dengan bahasa kewan. Iya. Betul. Lewang Using ngerti. Misalkan saya dan Nila Semen, asu, lek sama nyaut babi, oh dulurku. Iya. Betul. Duduk meso iku, Mas. Enggak tanda. Oh, kono dia aku sing tanda kono. Maka saya sebut secara umum orang Using ini lebih suka melindungi kelompoknya sendiri. Maka ketika ada pergerakan politik bagaimanapun selama nggak nyentuh kelompok, pengen itu bisa akan ya berat naik gua di demo tok. Tapi ketika gerakan politik itu berhasil ngejak orang-orang yang seperti ini ikut serta dalam gerakan itu, hasilnya pasti masif. Ya, ada nggak kaitannya politik dan budaya? Oh no, justru itu yang harus dijaga dan itu yang paling bahaya di Banyuwangi. Ya, nah, itu Mas. Jadi kalau kegiatan politik gak mungkin bisa meninggalkan budaya. Bahkan orang sing ngomongnya pelentotan bahasa Osing, nyoba-nyoba ngomong bahasa Osing kok gak usah lah, ngomong Jawa ngerti kok. Orang Jawa Mataraman nggih ngene Jawa, no kok gak diusir kok ke Banyuwangi. Saya ingat omongannya Gus Dur, Mas. Ketika Gus Dur belum jadi presiden enggak salah, pernah nginep di rumahnya Pak Samsul di Banjarsari. Saya lupa, belum. Gus Dur makan, saya bisa masuk karena saya satu-satunya wartawan, saya dekat dengan Pak Samsul dulu ya. Sehingga saya moto, karena saya minta moto, saya dekat sekali dengan Gus Dur ini. Habis diambilkan jeruk, Gus Dur ini tiba-tiba ngomong pluralisme ya Banyuwangi gitu. Saya waktu itu gak nyahu, gak ngerti, gak mudeng. Ternyata apa betul? Sama di Banyuwangi, gak usah ngerubah wujud sampai wong Jawa jadi wong Using, gak perlu. Di sini ekstrim, Mas. 12 etnis besar hidup berdampingan begini. Lebih ekstrim lagi, gawe kampung dewe-dewe dihancur tenan. Betul? Betul. Wong Mandar, kelompok Mandar gawe kampung Mandar. Sak Mandar wong Mandar. Ana sing ganggu wong Arab. Gawe kampung Arab leburan Arab tok di sini. Ada yang enggak ada. Maka saya bilang orang-orang kadang overacting, kepengin diakoni Using, kaya aku jenengku tak disebut Using itu pas overacting. Gak perlu seperti itu. Kamu jadi dirimu sendiri, sebenarnya kamu menghormati. Apa buat faktanya? Kayak hidup nak bunder, siapa almarhum wong itu sekarang menerus. Udah rumping jaranan-jaranan Jawa, gidulan santai daya. Dalang, gidul masalah dalang gitu. Ya sudah hidup sendiri-sendiri. Akulturasi terjadi di sini. Budaya kan menghormati, nggak diusir. Maka ketika saya ngomong rumatan budaya, kemudian ada orang yang memaksakan diri nyoba-nyoba ngomong bahasa Using, udah lambemu, ngomong biasa ya. Kalau usah dipaksa lah. Dan kalau sampai paksa malah kelihatan sama ngenyek sama. Iya kan? Malah ngenyek. Biarkan aja lah, ngerti kok. Wong Jawa, wong gidulan nih masih. Dihormati. 12 etnis besar masih hidup di Banyuwangi. Enggak pernah benturan.
Itu hebatnya Banyuwangi, dan mereka menghormati seni budaya masing-masing. Tapi dititipi. Tolong ya lah apa mungkin. Dan semuanya bisa nari gandrung. Sampeyan gandrung sewu ya penari ini mulai Cina, Arab ono. Saya juga tim seleksi. Saya ikut keliling. Ono Cina siji lolos. Waduh seneng ono Cina sih tak wancari arek SMPK. Bangganya setengah mati bisa terlibat dalam gandrung sewu. Ono Arab dan sebagainya. Itu patokan. Jadi menjadi apa namanya? Semacam menara budaya lah, seni budaya ini. Enggak iso. Mereka harus jadi patokan. Maka saya bilang bahaya ketika gerakan politik di Banyuwangi itu mengabaikan seni budaya. Saya bilang bahaya. Sak kuat-kuatnya wis. Sak kuat-kuatnya. Coba nih cek. Saya hanya bilang itu, dan buku ini, buku politik santet ini lahir juga karena dorongan itu. Dorongan-dorongan seperti itu sampai kita bisa nemu kesimpulan kita ternyata butuh apa namanya rehabilitasi kultural untuk memutus mata rantai dendam politik itu. Bener jadi Gus Dur. Dulu Cina ojo mana liang-liang main. Iya kan? Siapa yang nyabut? Gus Dur, saiki bareng saya diundang mulutan. Wong omahku cedhek konco. Bareng saya diundang mulutan, kurang ajar. Bahasa Srool kurang ajar. Betul. Orang dok-dokan ngono. Mandek kabeh Cina guyang-guyu. Hormat, merinding saya, Mas. Bener man Gus, akulturasi budaya apa namanya pluralisme di Banyuwangi gitu. Nah nggak bisa ditinggal. Budaya itu berhimpitan dengan politik. Lah ono wong kemendel, saya bisa masuk Banyuwangi tanpa monggo silakan. Saya kepengin tahu orangnya. Nggak ono. Itu ya. Jadi kaitannya dengan kegiatan sampean seni budaya itu semua di Banyuwangi berkepentingan menjaga. Bahkan terkesan kalau orang-orang yang tadi itu ya orang sing overlapping tadi itu malah takkan nanti gak usah ngono lah, orang malah tersinggung bu. Gitu loh. Jadi itu pengantar saya tentang budaya dan politik di Banyuwangi. Periode politik santet gitu. Itu juga sebetulnya memori-memori yang lumayan menyeramkan. Saya kecil, saya tinggal di Rogo Jambi. Itu kampung sempat kampung akhirnya ditutup tiap malam jogo-jogoan. Terus ada di satu hari itu akhirnya orang-orang berkumpul untuk cari dukun santet. Katanya dukun santet dibunuh dan sebagainya. Tapi ada dari beberapa sumber sebetulnya kan juga menyebutkan bahwasanya itu nggak semuanya adalah dukun santet. Itu orang-orang yang dipilih, orang-orang maksudnya ada orang-orang kiai, orang-orang yang dituakan tetuanya dan sebagainya akhirnya disikat sebagai strategi terakhir Soeharto kan untuk agar dia tetap establis gitu. Itu kalau menurut Pak Budi gimana? Atau itu memang menjadi kayak kalau Pak Budi tadi kan ngomongin bahwasanya Banyuwangi menjadi percontohan. Itukah yang dimaksudkan gitu? Percontohan nasional gitu, bahwasanya isunya dilempar di Banyuwangi dan terjadi, atau itu sebetulnya gejolak politik gitu yang memang spesifik gitu terjadi di Banyuwangi. Karena ya di beberapa tempat mungkin akhirnya merembet kan ke Jember dan sebagainya. Tapi biasanya situasinya juga berbeda. Kayak saya pernah melontarkan obrolan itu gitu ke teman-teman. Ada teman-teman diseragin ngomong sampai orang-orang yang masjid-masjid pada mengubah kayak dulunya gambar bulan kan itu diganti Garuda dan sebagainya untuk menunjukkan dia nasionalisme dan sebagainya. Terus ya ada sumber juga kan itu untuk menggoyah NU kan Pak. Pada saat itu kekuatan NU sangat kuat, lalu sama Soeharto dia mencoba menggoyah dengan menghabisi itu gitu. Itu kalau dari Pak Budi gimana? Saya kebetulan mulai masuk ke dunia jurnalistik itu sejak awal diplotting di peliputan politik. Maka mungkin pandangan saya salah. Tapi menurut saya tadi itu Banyuwangi adalah laboratorium politik yang sudah terjadi sejak zaman kerajaan. Semuanya diuji cobakan Banyuwangi. Pernah sebelum terjadi kasus politik santet itu, ketika ini agak jauh ya, saya pernah dengar PDI sebelum jadi PDI Perjuangan ada PDI namanya. Iya PDI. PDI Suryadi. Ya, sulit mereka mau muncul dulu. Ya, sulit sekali wis. Wono sih tegang.
Kemudian apa yang terjadi? Banyuwangi yang dipakai ada di buku ini. Banyuwangi yang dipakai. Ketapang diblokir. Nggak boleh hilir mudik. Sing blokir sapa? Saya ingat saya ngeliput Banser. Sampai Pak Samsul Bupati luar Prabu gak iso, nggak boleh Pak. Saya ini Bupati, biar Bupati weling aku. Sing dijak ngene ku arek-arek lin-linan niku, sopir lin ngono weling aku mlebu malah foto saya laku jutaan aku. Seret bungkus akhirnya terselenggara di Bali Kongres PDI kemudian muncul. Ada kronologinya gitu. Langsung masuk langsung PDI dapat. Satu saya ngomong, kenapa kok telurnya dipecahkan di Banyuwangi? Satu. Berikutnya tahun 98 Pak Harto, saya ingat detik-detik itu. Nah, terus kaitannya dengan politik santet. Dulu politik di Banyuwangi itu kayak gunung es, kayak jadi pecah, sulit. Ya bayangno 30 tahun berkuasa masa apa sing ngaten goyang. Iya kan? Dibutuhkan isu. Dan segala isu dicoba waktu itu. Isu PKI mari bilang terakhir Banyuwangi dilirik dengan isu kulturnya apa santet. Sampai hari ini masih salah persepsi. Orang luar di luar Banyuwangi mempersepsikan santet itu kan untuk ilmu untuk bunuh. Iya. Saya pernah bilang dalam diskusi, ilmu untuk bunuh itu sihir. Banten, bahkan di Amerika ada namanya voodoo. Ya, itu santet apa ilmu pelet. Aku orang desa mas, kenal dukun tak pirang-pirang, nyokot uyah tak lirik ini cewek nyedek, saya saksi. Saya bahkan diajari ambil awak wong. Itu santet. Kenapa itu kemudian dijupuk jadi isu politik? Saya bilang, kesimpulan saya waktu itu, hebat ini. Otaknya yang ngambil ini hebat. Karena saya juga pernah saya tuangkan dalam bentuk tulisan. Saya bilang, goyang Banyuwangi angel loh, datang ke Jogo. Caranya apa? Ditusak duluran. Dia ngomong, jangan omonganmu betul. Iya, ditusak duluran iku. Ondong sangat. Kalau gerakannya gimana sampai sekarang juga nggak ada kesimpulannya. Hasilnya gimana? Hasilnya Komnas HAM gimana? Omong kosong semua kan, nggak ada hasilnya kan, nggak ada tindak lanjutnya kan. Sudahlah, karena itu isu besar yang memang diambil untuk membenturkan ini supaya rame mecah gunung es mas. Lek ngomong sih dipatahin dukun santet, enggak, tau aku guru ngaji kok. Saya belum jadi wartawan, saya nulis saya belum jadi wartawan. Saya waktu itu jadi manajer KUD. Mau ngarepe omahku iki. Tok bakungan ini sing mati amit asal-asal nangkrong. Istirahat mas, iya wes. Dan jenenge beras no KUD tak gotongi mas, bentungi mas, jago mas. Isuk buru mulai jam 5, mas no kedor kena. No pinggir rembong, udah sih pecah guru ngaji. Setawur, karena yang diambil masifnya. Kekacauan itu yang diambil. Iya kan? Merambat kan? Jember Bondowoso sampai Malang ada teman polisi tak bocor. Sampai dibuat ini karena ada ruang. Mau jadi siapa kan? Di Malang itu kepala orang ditarik. Keliling kota. Yang dituduh sebagai juga santet. Didor sama salah satu teman polisi, dibuat ini. Saya jurnalis mas, harus ngomong ada. Tapi itu spesifik sama orang-orang NU bukan? Bukan. Iya kebetulan kebanyakan orang NU. Tapi saya bilang secara umum, isu itu dipentingkan nggo pecah gunung es. Gak ngurus apa sih kena. Paham? Terkenal kasusnya apa? Kasus santet. Kasus ninja. Jari mati-mati ngilang. Opo? Entut wong aku wong desa. Gak pernah ada itu. Sampai terjadi ya, kalau kita ngomong kasus santet, famili saya ada PNS menjabat sebagai PJ Kades, ya, ikut di penjara karena kasus santet. Waktu itu dia dimintai surat pengantar sama beberapa orang desa, Pak, minta surat pengantar, tolong buatkan pengantar untuk nyusul ngambil orang yang sembunyi di jauh, digawe, no. 3 sampai 2 dino orang ini sudah kena mas mbak ini sih. Kena wis di Pulau Soro lah ya. Akhirnya mayatnya apa? Disendekno ngene no balik desa. Itu kasusnya. Begitu kasus santet mari surut, kasus hukum lanjut, akhirnya kena si famili itu karena ngasih surat pengantar.
Korbannya banyak, ya PNS yang dipenjara akeh. Yang jadi PJ Kades. Jadi itu yang diambil bukan iki sapa dukun santet. Gerakan masifnya itu awal politik, itu bajingan politik itu, makanya saya bilang. Diarahkan untuk benar untuk memecah kekuatan NU tapi untuk mempertahankan Soeharto. Bukan. Saya bilang ya secara umum politik Banyuwangi, politik di Indonesia gunung es gak mungkin terpecahkan sudah. Nggih. Dengan adanya isu itu kan meruabat nasional, bruk longgar masuk. Itu berarti lawan politiknya Soeharto berarti malahan kalau. Gimana? Saya mau nanya. Nggih. Saya mau nanya. Ya. Di elemen pertahanan apa ya, keamanan nasional ono jenenge intel, ono intelijen, ada namanya kontra intelijen. Kontra intelijen. Ya. Sorry aku ngomongku ambek wong bin barang ngobrol. Ya. Lek aman ini, tenang ini, justru mereka khawatir. Sorry, ini bahasan begitu. Apa? Ya gawe ganggu mobil kabeh keamanan. Sorry, ini rumusnya negara. Kalau semuanya antar wedi, Mas. Paham? Kenapa? Itulah teori-teori itu, Mas. Sebentar, Pak, saya belum paham. Sing wedi iki sapa sih, Hasim? Pemerintahan atau iya, pemerintahan yo keamanannya wedi. Engko moro-moro meledos karo Jawane. Maka digoyang. Supaya buat sambil diawasi sapa sing teko iku. Dipetakan sebenarnya. Nggih. Ya. Sampeyan pikir HP berisik barang kudu sone risik. Enggak. Ya. Ayo matano. Sak virusnya di sone risik. Timbangane Juliari Batubara itu bajingan itu. Iya enggak? Nggih. Seperti itu. Kenapa ada intelijen, ada kontra intelijen? Intelijen itu ngawasi, goleki. Engko lek anteng tenan, ketakutan mereka. Engko lek mau pecah nok ndi gak ketemu. Dipancing, kon gawe ulah, kontra intelijen bikin. Saiki aku takon. Sekelasnya Pangdam, ngapain ngurus balihonya apa Habib Rizik? Dudung apa itu? Ngobrol sama saya orangnya. Gampang mancing kontra intelijen itu, Mas. Tapi sorry ya. Ngeten lho, Pak. Dari sini kayak kalau saya akhirnya kayak membayangkan Surabaya kan sedang rame nih etnis kan, orang Cina diburu dan sebagainya. Tapi situasinya di Banyuwangi berbeda gitu. Tapi situasinya akhirnya kayak beruntutan dan tahun itu memang menjadi gawat banget kan, selain ya setelah krisis moneter dan sebagainya. Ya akhirnya kalau saya sebagai orang awam gitu bacanya ya baru sekarang sih bisa baca, kalau dulu ya nggak paham. Kayak oh itu berarti kayak harus dihancurkan, salah satunya santet dan sebagainya. Mungkin di kota-kota lain ada Petrus yang katanya untuk orang preman dan sebagainya, tapi banyak juga sumber yang ngomongin ya itu sebenarnya nggak cuma preman aja, ada banyak yang disikat dan sebagainya, terus kerusuhan terjadi gitu. Kalau memang itu benar-benar untuk cuma katakanlah cari masalah, kalau aman-aman saja akan berbahaya juga dan sebagainya. Toh itu kan menjadi buah si malakama juga buat pemerintahannya. Iya. Rumah saya dilecin, Mas. Saya iling isu-isu ono acara gitu ya, setengah pitu melaku. Geletak ditutupi godong ini, tak pikir apa? Tak buka mayat, balik apa? Orang pecah kepalanya. Zamannya Petrus, bolong. Saya ngomong, pelanggar HAM enggak? Jelas. Nah, terus kesimpulannya apa? Kesimpulan saya. Sorry ya, kesimpulan saya sekali lagi, saya sebagai jurnalis. Jeleknya zaman dulu sama jeleknya zaman sekarang, ya harus kita sejajarkan. Kalau dulu menghilangkan nyawa seorang gitu, kita untuk membuat masyarakat yang lain tenang dengan cara itu. Petrus penembak misterius supaya buntu. Dengan cara itu preman gak wani. Tenang. Iya enggak? Salah kok dia menghilangkan nyawa orang. Betul. Itu teorinya. Sekarang terbalik kok. Mengorbankan banyak orang hanya untuk kepentingan seseorang. Betul enggak? Nah, itu kan teori politik, Mas. Sama. Kayak ngomong salah. Enggak ada yang bener. Makanya saya ngomong dalam sebuah diskusi di Malang. Ya begitu itu politik. Terus maunya apa? Maunya saya kepingin generasi muda ini tetap bisa masuk politik. Tapi minimal kalian jadi bermoral. Dan jangan sombong kalian. Kalau saya jadi nanti akan saya berantas korupsi, tai. Tingkat RT aja korupsi, Mas, saya, Mas. Barang kayak surat Roro, alhamdulillah. Iya. Terus gimana caranya, Pak? Minimal kalian itu meminimalisir kalau sekarang terjadi 10 korupsi. Ketika kalian masuk, minimal tinggal 1-2, tapi nggak bakal bersih. Kecuali manusia dibunuh se Indonesia. Ya.
Iya itu teorinya politik. Maka saya tetap kalian harus masuk. Tapi minimal karena lebih bermoral. Lah iki duduk hakmu aja dijupuk. Sampeyan nggak percaya ya, ini cerita sedikit ya. Ya. Kenapa saya ngomong bermoral, bermoral? Plotting pembangunan melalui musdes bareng kono-kono bangun jembatan iki dan sebagainya. Roro jembatan itu gak bisa dibangun. Anggarannya melalui nang liyane. Dulinane sapa? Dulinane orang DPR, Mas. Saya bilang, ya minimal kan bermoral. Ya ngono, kok jadi dijupuk sik kon ngentenono. Dosa enggak dosa? Maka bener ibu saya ngomong, lek kon sing ngerti dosa lho, lek sing ngerti tepos lira, gak usah nang politik. Politik itu ada temen gini, dirangkul, enggak dibunuh, enggak dilepas. Teori politik paling keras itu. Bener, salah kok. Tapi itu penting. Terus ngomong, kalau gitu kamu anti politik. Enggak. Politik ini pilar, karena politik ini ambruk negara ini kok. Tapi minimal kalian lebih bermoral. Hanya itu pesan saya. Jadi, kalau di Banyuwangi ya untungnya si ono koridor yang namanya budaya itu. Beruntung sih. Ayo coba dong Lion di sana. Siapa ngomong Banyuwangi apa jenenge gak bahaya. Pesantren paling banyak di Banyuwangi. Gandrung ya akeh. Artinya apa? Ya sudah ini Indonesia. Artinya apa sampean? Sing liyane sing gak ono apa-apane meledak-meledak kok. Iya kan? Nah, maka dari itu termasuk mecahno Jul ya tadi balik nang tadi pertanyaannya. Mecahno gunung es itu sulit di Indonesia. Segala pernah dicoba. Ya nemu isu iku mau. Saya diwawancara TV bolak-balik sampai narasumber gawani akhirnya aku sing ngobrol menyan tau diusut ing toko mburi inget saya cerita santet itu loh ilmu pelet dari yang kelas ringan sampai yang kelas berat yang namanya sareng goyang. Terus kalau saya digunakan ya mbok tak ono sing gawe isu Jakarta kono kenapa yang buat isu bukan orang sini kok. Ya tadi itu kelakuan yang kontra intelijen tadi itu piye caranya jalani gak buntu wis 32 tahun kok dibuang iku blum meledak semua masuk. Mahasiswa itu goyang itu pas munggah. Yeah. Kayak sekarang, sehari-hari ya sekitar kalau sekarang ini sama mulai ada gunung es. Mana mahasiswa? Kita tahu kok kita kalah. Kok ngelawan mural dibusek ngono gak ono sing wani ngomong kok. Seni lho iku. Iya. Udah. Iya kan? Sudah terlalu banyak penjilat sekarang. Tapi apa kok menang? Saya bilang ini lebih bahaya. Ini lebih bahaya. Ada nggak TikTok? Lebih bahaya ini sekarang. Tapi kenapa kok orang berani? Ya kan terlalu banyak penjilat. Kenapa kok gitu? Orang banyak yang lapar. Ngapain ngurus moral? Iya. Yang penting untuk duit. Salah mas. Tapi itu yang terjadi sekarang. Iya kan? Nah, saya kira itu mas. Kaitannya dengan politik dengan kasus santet itu isu yang sengaja digunakan untuk memecah gunung es dan itu menjadi entry point gerakan-gerakan besar di Indonesia sampai kemudian Orde Baru runtuh. Mohon maaf saya baca ini sampai akhirnya rentetannya Orde Baru runtuh tanggal 21 Mei Pak Harto bikin pernyataan di Istana Negara mengundurkan diri, menyerah menang Habibie. Rentetan itu mas. Nah itu makanya saya bilang kaitannya dengan Banyuwangi apa? Uji cobanya di Banyuwangi semua. Karena Banyuwangi masyarakatnya autis. Ono obong-obongan ngarepku lek gak ono kepentingannya gak ono hal nyangkut sendiri meneng tok. Tapi coba senggol. Barong itu maksiat, dikeprok barong loh. Siapapun orangnya, itu di Banyuwangi. Aneh kan? Aneh. Gak sing bayar mereka. Ayo sampean berani bikin statement. Itu kekuatan politik yang luar biasa. Satu. Kenapa saya bilang begitu? Ya untungnya Banyuwangi punya Rabu yang namanya seni budaya. Cuman itu sering menjadi propaganda murahan bagi para politisi. Kenapa saya sebut murahan? Karena mereka nggak menghormati pelaku-pelakunya sih. Yeah. Masa berobat aja leren panggone sing bingung. Sekarang ada pandemi begini lama nggak bisa main mentas dan sebagainya.
Sing duwe kendang didol kendangi, sing duwe masyaallah. Hanya butuh hidup mereka. Siapa yang tanggung jawab? Ya minimal lah perhatikanlah bansos-bansos itu. Loh, sama kan kita tidak nuntut banyak. Iya kan? Kondisi. Jangan kita saya urip kan jangan. Seniman. Karena apa? Itu yang paling berbahaya di Banyuwangi. Kalau enggak situasi ini jangan-jangan sedang dicari ini materi mesiu, anggap aja itu mesiu ya. Jangan-jangan sedang dicari mesiu untuk mencakar gunung es lagi sekarang ini. Karena banyak orang yang sudah gak tahan tapi diem, itu lebih bahaya. Logikanya seperti itu. Iya, sama logika kan. Gak usah ngelenteki ya. Lek ngomong kasus santet itu kasus tragedi pembunuhan dengan dalih dukun santet. Salah, melanggar. Kesimpulan endi? NU secara kelembagaan menurunkan tim. Endi kesimpulannya? Siapa sing dihukum? Sing dihukum sing ngisor-ngisor kok. Sing mateni tanggane kok. Saya inget saya. Tetangga saya gitu mertuane iku digotong dhewe nang masjid. Timbang dipateni, Mas tak go nang masjid apa ben melok sumpah pocong. Masalah deret wong 10 sumpah pocong. Nangis wong-wong. Mari ngono baru aman. Itu ketika kasus santet. Sampai segitu, Mas. Ya kita yang paling bawah ya jadi mainan politik ya seperti itu. Itulah Mas. Jadi kasus santet itu menurut saya ya tadi itu ada sesuatu yang digunakan sebagai mesiu. Lek gak ngono ya gak ganti, gak berubah. Kok bikin korban? Ya nggak korban kok, kebijakan nggak korban kok. Gak sih enggak kok. Dan itu perlu memang. Ya cuman ya langsung roto aturan deh. Gitu loh. Nanya nih Pak, ada 2 pertanyaan sih. Kok bisa golongan-golongan etnis itu masuk pada Banyuwangi dan apakah ada etnis tertentu untuk tidak menerima isu-isu politik seperti itu? Seperti di Blora adanya kaum Samin kan. Kaum Samin menolak perpajakan atau menolak kapitalis banget gitu, atau menolak modernisasi. Jadi sampai sekarang itu pecah gara-gara saya masih belum tahu gara-gara apa. Apakah ada salah satu kaum yang ini masih belum apatis lah tentang seperti itu di Banyuwangi khususnya? Di Banyuwangi saja kan nggak ada. Ya sekarang fakta. Apakah pernah terjadi benturan? Apakah ada etnis tertentu di sini yang menolak kebijakan pemerintah? Enggak ono. Apakah ada etnis tertentu yang kepingin muncul kemudian ditahan oleh lain? Enggak ono. Wakil Ketua DPRD Banyuwangi saiki Michael Edi Haryanto Cino totok. Kenal kan? Apa dilarang? Enggak. Punya hak politik yang sama. Enggak ada. Enggak ada. Apakah ada etnis tertentu yang mungkin masuk Banyuwangi ditolak? Enggak ono. Malah dadi guyonan iya. Banyuwangi iku lho, sing jaga Madura. Ayo mlebu lihat ndi kok. Lewat lor sing jaga Madura nang Sejo ya. Lewat kidul Madura Kalibaru ya. Ya. Terus lapis kedua ini sapa wong Jawa. Wong Banyuwangi singitan nang tengah-tengah. Guyonane ngono. Betul? Betul. Duwe pattern yo. Betul. Lah ini ngomong apa deh? Gak ono benturan. Nggak ada, nggak pernah ada. Justru saling melindungi. Pertanyaannya, kenapa kok seperti itu? Karena sejak dulu Banyuwangi ini, sebelum daerah lain dimasuki oleh pendatang, oleh etnis lain, Banyuwangi sudah. Kenapa? Karena di Banyuwangi adalah satu pelabuhan alam terbesar. Salah satu pelabuhan alam terbesar yang namanya Ulu Pangpang, sekarang namanya Muncar. Dulu pedagang dari Timur Tengah apa itu sandarnya ke sana dengan membawa seni budaya sendiri. Maka terjadi akulturasi loh gini Mas. Sampai tahu kelenteng yang di Banyuwangi, kelenteng Hutong Bio. Saya baru tahu kalau Hutong Bio itu namanya manusia. Ketika di Batavia terjadi pemberantasan etnis Cina, sebagian lari. Kalau nggak salah cuplikan ceritanya begitu, lari. Salah satu terdampar di sini, yang dipimpin oleh Hutong Bio ini. Kemudian bikin waktu itu di daerah Selat Bali ini ya. Nyandarnya di Kutalateng, Kidul Rogo Jambi. Bikin kelenteng masih dari kayu. Kemudian digeser ke sini lebih permanen. Nah, itu sudah tahunnya tua sekali. Ditolak enggak? Kenapa? Karena Banyuwangi punya pelabuhan alam terbesar. Yang biasa nolak.
Masyarakat Banyuwangi sendiri, ya urip nang Biasa. pinggir-pinggiran gunung biasa aja. Enggak merasa ngeklaim kita tanah saya. Satu. Kedua, nggak ada, mohon maaf ya, kalau ngomong etnis yang unik menolak kebijakan, nggak ono. Hebatnya, pengambil kebijakan di Banyuwangi nggak pernah menyinggung tentang etnis dan kultur. Misalkan, wong Arab, gantung hari gantung kau. Kan contohnya seperti ini. Paling ngomong nggak setuju tentang kebijakan-kebijakan yang yes, umum lah. Normatif lah. Ya pekerjaanku nurut terus nang dindi memang. Pekerjaan saya itu terus nang dindi. Gitu loh. Dan bukan saya pinter ya, kebetulan saya banyak tahu lah gitu. Takon dan sebagainya. Maka saya sudah bisa memetakan Banyuwangi ini, Banyuwangi. Keberanian saya menyimpulkan dan banyak tulisan. Saya selalu yang tak sampaikan ini sudah dalam bentuk tulisan. Sebagian filenya masih, sebagian bukunya juga sudah habis, sudah tulisan. Kenapa jadi tulisan dan sudah dipublis? Itu kan barometer, Mas. Ketika tulisan itu salah, ya wis diberontong wong akeh kan aku. Dan saya belum bisa nulis apa ya yang sifatnya fiksi. Saya belum bisa sampai sekarang, saya masih belajar. Nulis fiksi uangel. Karena mungkin saya masih terpengaruh oleh profesi saya jurnalis. 5W1H dan sebagainya. Jadi kawan yang ngomong jari sopo, lah ana iki lho buku. Wis edar tahun sak ini. Itu model saya gitu. Saya banyak tahu itu juga, saya juga ngobrol dengan apa namanya? Dengan banyak orang gitu. Yang saya tahu suku Osing seperti itu. Ada perbedaan pendapat, iya, debatable, iya. Ono Banyuwangi gak nulis sejarah. Siapa sih nulis sejarah Banyuwangi? Gak ono. Ada Mas Fatah, asikin nulis puisi dewe ya. Gak gelem nulis sejarah. Contohnya seperti itu, ya sudah lah, ini Banyuwangi. Karena nggak ada patokan. Contohnya perbedaan bahasa di Banyuwangi. Ya, podo-podo wong Osing, ngomong Osingnya beda, Mas. Nggih. Ya, Nah, ojo ado-ado antara penatapan sampai pengantikan. Sak dalan lho, Mas ya. Ya. Kula nembe iki beda, sampai ada istilah ojo meneng beda desa. Sak desa besok beda kampung istilahnya beda. Ya. Kalau tempat saya ngomong romot itu gede-gede, kotoran-kotoran ini romot namanya. Buang ini lebuh, lebuh sebuah kubangan besar tempat nampung ya. Tapi lah awune rokok ini dudu romot, Mas. Ya deketan marek wong api kan wong, deket cilik-cilik. Beda sampai engkel-engkelan di Fauji aku. Dan itu nggak bisa diperdebatkan. Ya karena tradisi masing-masing lah gitu. Ya kan? Nah, itu hebatnya di Banyuwangi, itu dijaga, Mas. Itu hebatnya di Banyuwangi, dijaga. Dan itu menjadi salah satu kekuatan Banyuwangi kenapa sampai sekarang nggak pernah ada benturan. Wong Arab, ya kono sak arepmu. Arepe adan perapatan apa urusannya? Pernah ada sing kok enggak? Ono tradisi apa Mandar itu saula. Mandar. Apa nek wong ngomong itu sirik dibelah wong kan? Masih ada tradisi itu, masih hidup. Ya wis tradisi ini kono kene melok delok, aku melok delok. Sing kesurupan bajul itu ngene-ngene. Ya sudah. Sampai aku kapan bisa nulis itu? Di Banyuwangi terjadi. Itu jaganya Banyuwangi begitu, Mas. Maka esensi dari seni budaya ini menjadi penting, rohnya Banyuwangi hanya itu. tapi sempat ada kasus itu, Pak, yang apa? Patung Ulondas Gatotkaca mulai coba direvitalisasi tapi akhirnya diganti dan dicopot. Itu mau melengkapi kebudayaan juga gimana? Itu saya belum dapat jawabannya resmi, tapi saya pernah ngobrol dengan Pak Pran. Pak Pran. Dulu kabarnya Pak Pran itu yang dapat perintah untuk bikin simbol. Sama inget ya, zaman saya waktu itu SMA saya di Jember, jadi memantau dari jauh kan. Zaman-zaman itu muncul istilah, Mas, untuk memacu perkembangan daerah supaya daerah punya jargon, punya simbol. Ya, Jember bersinar. Ya, kemudian Banyuwangi muncul. Banyuwangi yang beriman dan berahmat. Sekaligus simbolnya. Nah, kabarnya yang saya dengar ini belum tentu benar ya. Pak Pran ditugasi oleh Bupati waktu itu mencari simbol itu. Kemudian ditemukanlah simbol-simbol itu pada tabuhan caruk. Angklung caruk loh, Mas. Iya. Kan anak simbolnya itu ya, dijupuk jadi dijepnong ini. Enggak ada maknanya. Oh, zamannya Pak Samsul saya pernah, Bud, apa Bud? Itu kok ulo ambian itu, Bud. Girangan, Pak, betul Tapi banyak kajian yang ngomongan itu punya makna, Pak.
monggo yang punya kajian silahkan. Iya. Tapi yang jelas itu muncul, simbol-simbol itu muncul ketika mulai ada perintah bahwa masing-masing daerah harus punya jargon, punya simbol. Muncul itu. Gak ono jare Banyuwangi ula anu gak ono. Ular berkepala Gatot Kaca gak ono. Kalau saya tahu, karena kemarin saya sempat coba menulis ini untuk paper kan. Kalau runtutannya akhirnya di tradisi gandrung, di omproh itu kan sebetulnya anak kayak naga dan sebagainya. Lalu di alat-alat musik itu juga ada kan simbol-simbol itu. Itu malah di beberapa tulisan menyebutkan itu sebagai tanda untuk perang gerilya. Kan itu sebetulnya Antarja. Tokohnya sebetulnya Antarjo kan. Antarjo itu dia manusia setengah ular, bisa bergerak di bawah tanah. Makanya digunakan sebagai simbol-simbol untuk ajakan melakukan gerakan bawah tanah dan sebagainya pas masa kerajaan. Tapi terus setelah itu bupati siapa ya? Saya lupa namanya, di tahun berapa itu dia mulai menggiatkan itu, tapi memang agak terlepas dari itu. Tapi dia ngomongin bahwasanya itu sebetulnya menjadi sebuah petuah gitu untuk ya kalau orang punya jabatan atau orang tinggi dengan kepala Gatot Kaca, tapi dia tetap berjalan di bawah seperti ular, merakyat dan sebagainya gitu. Apa persepsi itu sebetulnya juga nggak ditangkap atau memang sebetulnya nggak ada, diada-adakan? Kalau menurut saya ya karena setiap orang punya alasan Mas ya. Kebijakan kan ada dasarnya. Yeah. Sama boleh. Buktinya gak heboh Banyuwangi. Ya ono sing di apa jenenge? Dipecoki barang kan. Iya gak kualat iku. Gak kualat kan akeh kan. Sing dirubura dan sebagainya. Ya karena sudahlah. Ya itu Banyuwangi. Sedikit agak nyimpang ya. Saya ngomong. Ya itu Banyuwangi Mas. Sama no apa? Ada orang bakar kemenyan. Gak kira dirasani kok. Nah, coba daerah lain yang terusan agamis. Iki ngobong menyang sirik. Ora imu no kene ana kiai sing bebetan kembang no prapatan kok. Enggak ada. Ya, termasuk itu. Itu diterjemahkan menjadi ini haknya orang masing-masing kok. Ya kita nggak komentar karena satu memang dasar saya nggak tahu. Tadi saya bilang saya nggak tahu itu simbolnya apa. Tapi simbol itu muncul ketika masing-masing daerah ditekan untuk punya slogan dan punya simbol. Yang saya tahu persis karena saya sekolah SMA di Jember. Jember bersinar. Ngono iku Mas. Semua kabupaten punya akhirnya. Begitu kemudian Banyuwangi slogannya Banyuwangi yang beriman dan berahmat. Apa itu? Kedawan dulu. Saya masih ngkritik kedawan. Barengan yang muncul itu kemudian muncul simbol ular itu. Kalau sampean ngaitkan dengan itu omprok, ya omprok kuno misalnya. Ya mungkin ada benernya, tapi saya nggak ngerti, jujur saya nggak ngerti. Apakah bener apa enggak? Karena gimana? Karena nggak ada patokan sejarah Banyuwangi, nggak ada patokan filosofinya, nggak ada simbol-simbol itu yang sudah dibukukan, maka semua orang punya persepsi masing-masing. Ya, bahkan ono istilah Banyuwangi berlaku kok sejarawan yang gathuk-mathuk. Ngerti gathuk-mathuk? Cocok-cocok. Nah, contohnya apa? Ono. Ya ada lah, saya nggak mau sebut orang ya. Sebelang itu sebelah hilang. Aku gini, ya saya berani komentar. Nggak berani nyalahkan, ya beno karpe wong iku kok. Paham? Sebelah itu sebelah hilang dan sebagainya. Gandrungku mergo digandrungi, ya wes haknya sampean. Bahkan saya tantang kalau sampean berani jadikan buku itu. Jadi alasan sampean kenapa sampean menganggap seperti itu. Malah jadi wacana nanti. Bener ya? Nah, termasuk simbol-simbol itu. Simbol-simbol itu yang Banyuwangi akeh wong ya Mas. Joko Supaat naiknya, iya, pada waktu Joko Supaat ya, yang menginisiasi. Itu Pak Paat. Sedikit saya ngomong ngupas Pak Paat. Pak Paat salah satu bupati yang paling berjasa di Banyuwangi untuk menghidupkan kembali seni budaya. Setelah sebelumnya terjadi gejolak politik yang luar biasa, seni budaya kemudian mati plek ya. Kemudian Pak Harto ada kunjungan ke daerah Tapanrejo di Muncang. Ini sejarah bener. Pak Harto berkunjung ke daerah Muncang, kalau nggak salah Tapanrejo. Waktu itu Bupati Joko Supaat Slamet memberanikan diri menyuguhkan sebuah kesenian namanya angklung sak sing joget. Kemudian dipuji, loh bagus ini. Ceritalah Pak Pat, iya Pak, selama ini tidak berani karena begini. Akhirnya apa? Diperintahkan untuk menghidupkan kembali seni budaya itu. Itulah mulai bangkit. Buku saya Sepintu Gandrung Sewu tak sedikit tak singgung. Mulai bangkit. Sekolah-sekolah wajib ono
latihan nari, kemudian mendorong kreativitas lain, kemudian tahun berapa itu sampai untuk memisahkan ya tadi itulah kita hebatnya orang Banyuwangi nggak secara frontal melawan itu. Gandrung dianggap babone maksiat dan sebagainya. Supaya gak maksiat tapi tariannya api sama Pak Sumitro Hadi ditarik keluar, maka lahirlah tari Jejer Gandrung ono badan hukumnya. Dan Jejer Gandrung itulah diajarkan di sekolah-sekolah dalam rangka menghidupkan ini seperti yang diminta Pak Harto sama Pak Paat. Maka Pak Paat itu di mata seniman Banyuwangi itu yang berharga memberi buka pintu, ayo uri pemaneh. Sampai dulu ada namanya istilahnya penari daerah di Konan Dindi. Salah sini Lurah Gelaga ini penari daerah. Alip sing jaga dinas pariwisata itu penari daerah. Walip itu masih njogo bengi waker ngono. Dulinane sampe Jepang kan joget tok. Loh iya. Itu memang Pak Paat yang berjasa, Mas. Yang buka kembali. Kemudian pada zamannya Pak Samsul lebih ekstrim lagi. Lebih ekstrim lagi dia membongkar-bongkar apa sih kok ngene gitu. Zaman Bu Ratna stagnan, kemudian zamannya Pak Anas mulai dibangun, mulai dikemas, dijual sampai Banyuwangi maju seperti ini. Iya kan? Terlepas dari pro kontra lah wis ya. Wis gak ngomong dalil lah. Dalil lu ngomong bid'ah urusane kiai lah. Sing penting joget gitu. Nah, nyatanya apa? Dulu gandrung orang tadi saya nyebut ngomong gandrung rasanya kita sudah punya tiket ke neraka. Lah saiki coba anak-anak yang nari-nari tanya, mereka merasa belum afdol sebagai penari kalau belum pernah terpilih sebagai penari Gandrung Sewu. Betul. Menjadi kebanggaan ketika sudah terpilih. Ada bukunya Mas di rumah. Menjadi kebanggaan anak-anak ketika sudah terpilih. Nah, dulu sampai segitu, sekarang sampai segini. Keberhasilannya Pak Anas sudah harus saya hormati. Dengan didukung budayawan tentunya. Tapi sing tukaran yo Mas Fatah CS iki. Sampai beliau ini bikin namanya apa? DKB Reformasi. Oh iki wong. Saya suka bela-belaan kok. Karena pengen melawan kebuntuan-kebuntuan seperti itu, Mas. Itu kaitannya ke sana. Mungkin masih ada. Sebelum eranya Pak tadi disinggung bahwasanya kebudayaan mati. Kenapa itu, Pak? Maksudnya karena akhirnya banyak ada intervensi dari politik atau aparat gitu, akhirnya kaitannya gara-gara 65 juga atau ya. Saya bilang kasus genjer-genjer itu menjadi propaganda politik yang menyakitkan, Mas. Saya tadi ceritakan, saya sempat ketemu dengan Pak Anhar Gonggong, saya cerita tentang kasusnya genjer-genjer. Penciptanya namanya Pak Muhammad Arif. Ya. Dia menciptakan lagu itu tahun 1942. Ceritanya 42 itu Jepang masuk. Nah, sebelum 42 itu Pak Muhammad Arif ini dan grupnya setiap kali nokina harus ono gedung film waktu itu ya. Setiap kali ono film Jawa, film Indonesia, film Jawa. Itu pembukanya justru grupnya Pak Muhammad Arif nyanyi. Ketika Jepang masuk, kemudian berlaku jam malam, semua aktivitas seni budaya dibatasi, Pak Muhammad Arif akhirnya grupnya bubar. Dia kemudian bekerja sebagai buruh perkebunan ya, di perkebunan Pak Muhammad Arif ini. Kebetulan istrinya Pak Muhammad Arif itu Nur yang tulisannya Pak Sopo ya, blog bukuan itu kok. Ini istrinya Pak Muhammad Arif ini bukan orang Banyuwangi, Mas. Orang luar Banyuwangi lah kasarnya gitu. Ketika zaman Jepang itu dipaksa mereka kan kerja rodi. Nah, istrinya Pak Muhammad Arif ini kena yang namanya Ken Rohusi. Ken Rohusi kerja sama kerja rodi model Jepang tapi turun ke sawah. Nanam padi. Tahu ada genjer-genjer muncul iki enak dimasak, dia dibawa pulang. Disuguh dimasak suguhno paran iki. Kemudian sange nikmate muncul lagu itu menurut yang ditulis Pak Sopo itu seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kok iso lagu itu diklaim lagune PKI? Ayo dibeberno kene dipetati siji-siji. Ada enggak yang cerita tentang ideologi? Gak ono. Ya. Maka Pak Anhar Gonggong bener ngomong pernyataan saya dibenarkan. Mungkin ketika 65 itu lagu sing ngetop Madu dan Racun lah misalkan. Teh Aribo. Mungkin gerwani jogetnya Madu dan Racun mungkin. Gak genjer-genjer. Nah sekarang dosanya genjer-genjer apa? Masalahnya bukan kita ngungkit sejarah harus diluruskan, enggak. Kasihan sama anak cucunya dicap PKI sampai sak bongkot-bongkotnya, Mas. Kan kasihan mereka. Gak ngerti apa-apa. Betul nggak? Nah itu masalahnya. Maka saya bilang di buku saya ini, ternyata kita butuh rehabilitasi kultural. Yang hilang itu dosa-dosa ngono. Apa sih salahnya saya ini? Ojo meneng arah-arah sendiri cilik. Sekelas saya deklarasi dalam 3 gak apa-apa kok.
65 kan umur tahun aku ngerti apa tentang PKI. Aku diloro PKI yang guyu. Apa hubungannya? Iya kan? Gitu. Nah, itulah kejamnya politik. Maka saya bilang ketika ada yang marah saya nulis buku seperti ini, apa maksud Bapak menakut-nakuti kita tentang politik? Saya ngomong, pengecut kamu kalau nggak berani masuk dunia politik. Dengan buku ini minimal kamu tak kasih rambu. Justru kalian harus masuk ke dunia politik dan membenahi politik itu. Minimal kalian jadi politisi bermoral. Wah, langsung meneng kabeh. Jangan malah ketakutan, enggak pengecut kon. Iki negaramu kok. Politik itu harus ada sebagai pilar negara. Negara politik ambruk kok negara itu. Cuman ya ngono lah, Mas. Ya mau saiki korupsine rolas ngono ya. Engko zamane ketika anak-anak muda masuk, ya sekarang terlalu papat. Kayak kira bersih. Nggih. Wong ketua RT korupsi kok. Aku tuh ketua RT. Marek wong ditinggalno ndi kono amplope disenol. Sorry. Saya bilang gak bisa. Maka kalau ada pejabat, saya akan berantas korupsi. Saya siap ngombe uyuhe, Mas. Dimanapun, nggak bakal bisa. Tapi kalau kita meminimalisir mungkin. Dan itu harus sebenarnya dari sisi politik, harus berani. Gitu loh. Gitu Mas ya? Terjawab ya? Mas Heri, mau nyambung? Oke, selamat malam teman-teman, Pak Budi. Selamat malam. Saya belum membaca keseluruhan isi buku ini. Sekilas bagian sudah saya baca ini tadi. Terus terang sungguh sangat menarik. Sangat jarang ada seorang jurnalis yang mampu meramu antara esai jurnalistik dengan kebudayaan. Saya menemukannya beberapa dalam tulisannya jenengan. Yang menarik bagi saya ketika jenengan punya diksi yang cukup mengganggu pikiran saya, mengganggu dalam arti positif Pak, tentang rehabilitasi kultural. Di saat banyak orang menggaungkan rekonsiliasi, saya pikir ada jalan tengah untuk bisa tidak kalau rekonsiliasi kan ada unsur sentimen yang melekat ke dalam diri masyarakat Indonesia secara luas. Rehabilitasi ini mungkin cukup soft lah, cukup lembut untuk bisa sampai ke pikiran dan pola-pola kerja generasi muda hari ini. Nah, harapan saya Pak Budi akan terus menelurkan tulisan yang mampu mengakulturasi antara pola kerja jurnalistik dengan kajian-kajian budaya yang sungguh sangat padat dalam tulisan-tulisan jenengan di sini. Nah, sekarang PR-nya ketika ketajaman sosial yang coba kita sikapi melalui cara kerja penulisan semacam ini, apakah itu akan mampu sejalan dengan pola-pola kerja kreatif dalam konteks kebudayaan yang lebih khusus, yang lebih spesifik. Gandrung sudah mulai digeneralisir dengan adanya jejer gandrung sewu dan lain sebagainya. Yang menjadi tugas berat kita ke depan bukan tidak menjadi masalah loh Pak, gandrung sewu dan jejer gandrung yang ada hari ini. Apakah Pak Budi Osing punya langkah atau strategi yang cukup signifikan mengenai pola-pola kerja kebudayaan maupun kesenian yang lebih spesifik? Itu pertanyaan saya. Terlepas dari paradigma umum yang coba Pak Budi rangkum dalam sebuah tulisan. Saya kira gini Mas. Sedikit setback ya, saya tadi cerita dinamika politik di Banyuwangi nggak bisa lepas dari kebudayaan. Ketika orang itu sudah ngerti budaya, insya Allah bangunan politiknya lebih kokoh. Dan ketika orang itu mengenal budaya, minimal mereka lebih berbudaya. Ya, satu. Terus, tapi kenapa kondisi seperti ini? Itu kan termasuk dosa politik yang lama, Mas. Maka setiap kali kita diskusi sama orang-orang, saya hampir semua politisi Banyuwangi kenal. Bukan sama ngisornya, sama Nduri kenal. Saya juga ngeritik sama mereka. Michael, orang Cina pertama yang jadi duduk di pimpinan. Tak ditorno, enggak sini apa. Saya juga ngeluh. Ya begini namanya rehabilitasi kultural. Pernah dilakukan Gus Dur ketika dia mencabut larangan TAP MPR nomor piro itu, yang melarang aktivitas kesenian Cina. Ya kan? Lakukan seperti itu terus.
Dan Banyuwangi secara tidak formal dilakukan itu, Mas. Tadi saya cerita supaya nggak ganggu sakralitas atau nggak ganggu image negatif tentang gandrung. Soalnya gini, gandrung terop itu image-nya sudah negatif. Siji mesti bawa alkohol, nomor loro mesti syarat dengan isu perselingkuhan, sampai kendangnya tak diarani dadi babone maksiat ya. Tapi dinilai ada estetika seni, ditarik menjobo sama Pak Sumitro Hadi, diciptakan tari jejer gandrung. Dasarnya tari itu. Terus gimana? Ya tugas kita semua, Mas, untuk membangun image itu. Gak salah seni tempatkan pada seni, tergantung manusianya. Tadi saya cerita statement saya baru pulang dari Jakarta waktu itu ya, mau jenenge urip nang Jakarta, ambek preman wis gak ngerti budaya ya, Mas. Begitu mulih karo guru ngajiku, mlaku temu di Pak Ji, iki kalau man kowe enak wae delok gandrung. Astagfirullah subhanallah. Kaget aku. Malamnya tak lurut kabaran apa Pak Ji man kok kaget. Nyeplos dari dia. Lah saya ngomongnya saya refleks dengan kacamata saya orang yang pernah hidup di kota. Kendang sakmono babone maksiat parmaning rajane kendang, paran beduk nang masjid. Sama kok alatnya. Marah dia. Kadang nggak terima diutik-utik. Nah, pola pikir itu yang harus kita cut. Dengan cara apa? Ya teman-teman ini saya berterima kasih tadi saya ngomong. Lebih digiatkan sama generasi, jangan ngomong arah-arah iku. Jangan dibiarkan mereka berpikir salah. Gandrung. Tadi Imam Hamid ya, saya secara ekstrim tadi ngomong. Iya, tapi jangan terlalu ekstrim ngambil contoh ya. Gandrung kudu iso. Raimu sing bathuke cemeng sembayang gurung tentu diterima kok sembayangnya. Bener enggak? Kalian benar kan tadi ya? Lah iya, serahno Gusti Allah. Karena bagi saya Mas, patokannya satu. Secara dalam kehidupan saya, dalam ajaran agama saya, ada yang namanya hablum minallah, ada hablum minannas. Ya, hablum minallah urusan sampean mbek Gusti Allah, Mas, sampean harus sembayang, enggak urusanmu. Jadi enggak urusan kita. Ojo ana wong gak sembayang dirasani wong sembayang gurung diterima. Tapi seni budaya ini hablum minannas, Mas, komunikasi sosial. Ketika ini hancur, gak ono kok negara itu. Nah, segala benturan tentang itu sudah terjadi sejak lama. Caranya ya butuh rehabilitasi kultural. Ayolah pola pikir yang sing ngono-ngono ku dikno. Melalui apa? Goodwill politik. Maka saya tadi ngomong sama Mas ini udah lama tadi cerita-cerita ya. Saya berkepentingan di sini. Sampai anak politisi muda itu bisa nggak ngerubah? Lah enggak tetap ada bajingannya sama politisi saya itu. Terima kok nyanyi genjer-genjer wedi. Apa dosane genjer-genjer? Iya kan? Sekarang contohnya, faktanya apa di Banyuwangi? Berani mereka. Cuman ada jalan tengahnya. Ya tetap aja lah orang-orang sok moralis lah. Anu ketok kulite. Deh, dikutuk akhirnya tinggoni handset sing pernah mulut. Ya selesai, tapi kan jalan keluar. Enggak membunuh kesenian itu. Ya kan? Nah itu saya sama Liverpool. Ayo dilangi. Saya pernah kok ngobrol dengan Pak Samsul. Saya ini korbannya Pak Samsul meskipun dekat, Mas. Saya dulu setelah turun dari Legend, saya sempat ngontrak di depannya Roxy. Setiap maghrib itu dijemput, disusul sampai ajudannya Pak Samsul jeneng Sutris cilik. Karena katanya suka ngobrol saya. Saya pernah ditanya, "But apa gandrung kok yang bisa ngene-ngene cerita?" "Iya, Pak. Kok gandrung mesti alkohol, minuman keras." Terus ya mampu selingkuh itu. Terus bisa gak dirubah? Bisa, Pak. Sampean kan bupati, sampean kada merintah. Ono gandrung oleh, tapi kudu ngoleh ora bir. Selesai. Goodwill politik kan. Bisa kok. Karena penasaran, saya tanya sama pelaku seni budaya itu. Kebetulan, Mas, saya ini hidup di metropolitan, di Bandung pernah, hidup di Jakarta pernah, mulai nang Banyuwangi kawin-kawin entuk putune gandrung teko Mangir yang menyebutkan salah satu gandrung legendaris bukan saya, almarhum Pak Sanali. Salah satunya gandrung Aripah. Itu mbahnya istri saya dikasih kesempatan untuk ngomong. Saya sempat nanya masalah alkohol itu. Mbah, kok gandrungku mesti ono omben-ombenan sih, Mbah? Apa mulai biyen ono? Apa jawabannya dia? Lek, Banyuwangi bengen masa kaya gedhi Lek. Enggak seperti ini. Alas, Lek. Mlaku to kena penatabane kudu sing nyabrang-nyabrang alas adem. Terus
Ya kadung ono gandrung sewengi ngombe dikei ombenan mbak aku supaya bertahan semalam suntuk dia. Pemaju nih bareng dikei makanya sampai ada istilah tak bener enggak ya. Sampai kenapa kok joget ini? Dia megangnya seloki. Oh. Ya, dikei hanya untuk menghangatkan badan supaya dia bertahan semalam suntuk. Bahkan bukan saja pemaju. Gandrungnya dikei pisan. Tapi kita akhirnya nggak bisa mengekat itu sampai saiki. Sekarang contohnya kalau sampai mau punya hajat ngaweno anak denger kalau sampean punya apa mau nanggap gandrung itu tamu pertama yang datang ke rumah sampean adalah agen B ditawani sampean kok sampe ini lepai sampe ini pasti terus siapa yang salah ya kita ini sebetulnya kalau salah maka butuh rehabilitasi butuh ada gudul politik ada masyarakat juga berbenahi cerita ojo gandrung wis disalahno gandrung itu seni kok lah sampean nyalahno seni. Sorry kita nggak ngomong nyinggung agama ya. Kalau kita nyalakan seni, orang sidik musik, ya lurus. Gua nggak akan cangkem ke satu rumah. Saya gitu tok. Kadang nari yo. Setiap hari sekarang ada aktivitas aktualisasi loh kono. Iya, you tak gudeg nih kan dulu. Dek maringin foto. Iya, seneng. Seneng tak apa. Ono ibu Pak Budi nanti minta ya. Tak kirimi. Sudah, dunia saya. Tapi ya, saya menempatkan dia sebagai seni. Enggak macam-macam kotor saya. Yang sama itu, yaitu kalau kita masih ada anggapan macam-macam, nah nyanyi genjer-genjer, enggak udah dicapai PKI, ya sama masih menghambat rehabilitasi kultural itu. Nyanyi yo, genjer, apa sih salah? Gak ono kok. Nah satu, jadi ada gudul pemerintah itu memang dari unsur politik yang muncul. Harus berani bikin statement. Misalkan seni budaya harus terpisah dari hal-hal yang merugikan masyarakat, minuman keras dan sebagainya. Misalkan berani bikin perda begitu, putus mas. Kenapa Gandrung Sewu saiki mati? Karena orang enggan sih, ngomong ono alkoholnya, ono bir. Bahkan saya pernah ditantang Pak Samsul, kon ono Gandrung terop. Gandrung terop kan kadung bisa moto. Nok meja ku akeh bir, nok pojokane ku gandrunge nyanyi. Tak upai. Taman Suruh diwala pemabuke tak kontak ndelok iya engko tak foto ya tulung ngono iya wis tak foto mas kowe enak moto cacat siji mabuk sing botol arep pentung mas eling kan kanca tak kena Pak Samsul dikek juta mas foto satu ya iku Pak Samsul bisa ngomong iki sing salah sapa itu salah semua kok kita membiarkan kok mas iya kan iya, ojo gandrung terlalu apa ya diskriminatif gitu. Apa sama pikir kesenang liane gak ada sing maksiat. Reok itu ambek gemblak itu apa? Iya enggak? Lo iya. Bahkan sedikit saya cerita ketika 2018 saya nulis FPI tolak Gandrung Sewu. Itu saya nggak ngarang, kalau ngarang saya mungkin sudah dibunuh orang. Saya datang ke ketuanya, namanya Pak Agus itu. Apa jawabannya Pak Agus? Supaya kini takon yang bagus ya Allah. Maksudnya ini bukan erotis gini-gini. Jawaban saya lagi-lagi normatif. Kok kari ruwet ya. Nong Arab kono malah duduk gini. Jelek katon apa gak sama kritik. Sama nanti tak tulis. Iya lah kedua ini tak tulis lah. Ayo sih tak ngomong. Gue kira saya Indonesia. Saya bilang tergantung kita kok. Apa jadi sampean seni-seni lo terus ono transgender itu gak ono kemaksiatan? Ono. Kenapa Gandrung tok sing salahno? Itu bagian yang saya maksud, bagian dari rehabilitasi kultural. Ayo, mindset kita, cara berpikir tentang seni budaya itu dirubah. Tempatkan seni pada posisinya. Gak usah enggak.